Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fotosintesis, yang dimana fotosintesis itu adalah perubahan zat organik melalui proses bantuan cahaya matahari. Nah, organel yang berperan penting dalam fotosintesis ini adalah kloroplas. Kloroplas ini tersendiri dia mempunyai dua membran. Yang pertama ada membran luar dan yang kedua ada membran dalam. Nah, hasil dari fotosintesis ini ada karbohidrat dan oksigen. Tetapi si oksigen ini dia merupakan hasil sampingan dari fotosintesis. Kenapa? Karena oksigen ini dia mempunyai volume yang dapat diukur. Nah, volumenya ini digunakan untuk mengukur tingkat produksi hasil fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan. Fotosintesis yang terjadi di kloroplas ini dia mempunyai dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang dan ada reaksi gelap, yang dimana reaksi terang ini dia membutuhkan cahaya matahari, tetapi kalau reaksi gelap dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, reaksi terang ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nur Fajrianti. Selanjutnya yaitu ada reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini, fotosintesis merupakan keterbalikan dari reaksi respirasi aerob. Nah, di dalam fotosintesis ini terjadi reaksi mereduksi CO2 dan mengoksidasi H2O untuk mensintesis glukosa. Nah, persamaan reaksinya ini ada energi plus 6H2O plus 6CO2 menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, untuk mensintesis glukosa dari CO2, elektron yang berenergi tinggi bertujuan untuk ada dua. Yang pertama ini untuk mereduksi CO2 dan yang kedua ini untuk membuat ATP atau menyediakan energi atau sebagai energi untuk mereduksi. Nah, selanjutnya ini ada fotosintesis berlangsung di kloroplas. Nah, di kloroplas ini ada membran dalam dan membran luar. Nah, membran dalam ini terdapat stroma sama tilakoid. Nah, stroma ini memiliki enzim terlarut yang menggunakan reaksi reduksi dan ATP untuk mengubah CO2 menjadi gula. Nah, selanjutnya tilakoid. Nah, tilakoid ini bersifat impermeable terhadap hampir semua molekul dan ion. Nah, selanjutnya ada membran luar. Nah, membran luar ini bersifat permeabel terhadap molekul dan ion yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya ini ada fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, peran kloroplas pada tanaman ini bertujuan untuk menyerap energi cahaya. Nah, energi cahaya dapat mengeksitasi elektron dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika elektron tereksitasi kembali ke keadaan dasar, kemudian energi eksitasi ini akan terlepas. Nah, kemudian energi yang dilepas ini akan ditangkap oleh elektron yang terdekat dengan yang dilepas. Setelah ditangkap oleh elektron pada molekul terdekat, dan elektron akan melompat ke keadaan yang lebih tinggi. Nah, proses ini disebut transfer resonansi energi.
Elektron yang tereksitasi memungkinkan untuk berpindah ke molekul terdekat yang mempunyai keadaan eksitasi yang rendah. Proses ini disebut transfer elektron. Nah, muatan molekul awal pada molekul awal bermuatan positif dikarenakan kehilangan elektron, sedangkan pada akseptor bermuatan negatif dikarenakan menangkap elektron yang tereksitasi pada molekul baru yang memiliki energi untuk mereduksi. Elektron dapat mereduksi molekul lain untuk menyimpan energi yang berasal dari cahaya ke dalam bentuk energi kimia. Fotosistem pada tanaman terdiri dari dua fotosistem, yang pertama fotosistem 1, yang kedua fotosistem 2. Pada fotosistem 1, merespon cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 700 nanometer dan berperan mengendalikan elektron untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Reagen berfungsi sebagai mengontrol atau mengendalikan proses biosintesis yang membutuhkan energi reduksi. Kemudian pada fotosistem 2, merespon cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 680 nanometer. Mengirim elektron melalui membran pemompa proton yang bernama sitosom. Dan kemudian pada fotosistem 1, untuk menggambarkan elektron yang didonorkan oleh fotosistem 1 ke NADP+. Elektron pada fotosistem 2 digambarkan atau digantikan ketika molekul-molekul H2O dioksidasi untuk membentuk satu molekul O2. Mungkin cukup sekian dari penjelasan reaksi terang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap pertama, yaitu tahap fiksasi CO2, yang dimana pada tahap ini dia menggunakan enzim ribolusa 1,5 bifosfat karboksilasi atau biasa kita sebut dengan Rubisco. Enzim Rubisco ini terletak pada permukaan stroma di dalam membran tilakoid kloroplas. Nah, kita lihat proses mekanisme reaksinya, yang dimana enzim ribolusa 1,5 bifosfat ini dikonversi menjadi senyawa intermediate endiolat yang sangat reaktif. Setelah menjadi senyawa endiolat yang sangat reaktif ini, si CO2 ini bergabung ke dalam senyawa tersebut dan membentuk senyawa intermediate yang tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Karena dia mempunyai 6 karbon. Nah, karena dia intermediate yang tidak stabil, maka senyawa tersebut dihidrolisis secara cepat untuk membentuk 2 molekul fosfogliserat. Berikut ini adalah gambaran dari struktur enzim ribolusa 1,5 bifosfat. Dia ini terdiri dari 8 unit subunit besar dan 8 unit subunit kecil. Nah, subunit yang besar ini dia ditunjukkan dengan warna merah dan kuning, sedangkan subunit yang kecil ditunjukkan dengan warna putih dan biru. Nah, sisi aktif dari enzim ribolusa 1,5 bifosfat ini dia terdapat pada subunit yang besar. Pada tahap kedua itu adalah proses reduksi, yang dimana reduksi 3 fosfogliserat untuk membentuk gula heksosa. 2 molekul 3 fosfogliserat ini dia diubah menjadi 2 molekul 1,3 bifosfogliserat dengan 2 ATP diubah menjadi 2 ADP.
Nah, dua molekul 1,3 bifosfogliserat ini dia diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau dihidroaseton fosfat berisomer. Nah, dia juga membentuk 2 ADH menjadi 2 NADP+. Gliseraldehid 3 fosfat atau dehidroaseton bifosfat ini diubah menjadi satu molekul fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, dari satu molekul fruktosa 1,6 bifosfat ini dia diubah menjadi 3 gula heksosa yang berisomer yang dimana terdapat ada fruktosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, dan glukosa 1 fosfat. Pada tahap terakhir di siklus gelap adalah tahap regenerasi yang dimana dia tahap pembentukan kembali oleh enzim ribolusa 1,5 bifosfat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa macam mekanisme reaksi. Nah, reaksi pada poin A nomor 1 ini ada enzim fruktosa 6 fosfat, dia bereaksi dengan gliseraldehid 3 fosfat membentuk senyawa eritrosa 4 fosfat dengan selulosa 5 fosfat dengan menggunakan katalis transketolase. Enzim katalis transketolase ini adalah enzim yang mengkatalis gula ketosa menjadi gula aldosa yang dimana gula ketosa ini adalah fruktosa 6 fosfat dan gula aldosa ini adalah gula eritrosa 4 fosfat. Nah, pada reaksi poin kedua itu ada eritrosa 6 fosfat direaksikan dengan dehidroaseton fosfat. Dia menghasilkan pseudoheptulosa 1,7 bifosfat dengan bantuan enzim yang mengkatalisnya itu adalah aldosa, yang dimana enzim aldolase ini adalah enzim yang mengkatalis gula aldosa menjadi gula ketosa. Senyawa pseudoheptulosa 1,7 bifosfat ini dia diubah menjadi pseudoheptulosa 7 fosfat dengan menggunakan katalis pseudoheptulosa 1,7 bifosfat fosfatalase dengan melibatkan perubahan air menjadi fosfor. Jadi poin A itu ada senyawa pseudoheptulosa 7 fosfat direaksikan dengan gliseraldehid 3 fosfat dengan membentuk senyawa ribosa 3 fosfat dan selulosa 5 fosfat dengan menggunakan katalis enzim transketolase. Nah, sama enzim transketolase ini adalah enzim yang mengkatalis gula ketosa menjadi gula aldosa. Pada reaksi pada poin B ini ada ribosa 5 fosfat dan selulosa 5 fosfat. Keduanya diubah menjadi ribolusa 5 fosfat dengan bantuan enzim fosfopentosa isomerase dan fosfopentosa epimerase. Nah, senyawa ribolusa 5 fosfat ini dia difosforilasi menjadi 1,5 bifosfat dengan bantuan enzim kinase. Nah, reaksi ini dibutuhkan ATP diubah menjadi ADP. Hasil akhir dari beberapa mekanisme reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Fruktosa 6 fosfat ditambah dengan 2 gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat ditambah dengan 3 ATP menjadi 3 molekul ribolusa 1,5 bifosfat dan 3 ADP gitu. Sekian dari siklus reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.